Bab 586-590. Bab 586, Essence Heart Flame. Cahaya terang segera menjadi jauh lebih gelap setelah memasuki Blazing Sky Key Refining Tower. Xiaoyan mengangkat pandangannya hanya untuk melihat Suqian berhenti di tempat ini, tampaknya menunggu mereka. Suqian tersenyum pada Xiaoyan ketika dia melihat bahwa yang terakhir adalah yang pertama masuk. Dia menatap ekspresi yang menunjukkan dia telah pulih ke dirinya yang sebelumnya dan menganggukkan kepalanya, merasa senang. Dia diam-diam memuji dalam hatinya, anak kecil ini tidak hanya memiliki bakat yang mengejutkan, tetapi karakternya juga sekuat ini. Bukan kebetulan bahwa dia memiliki begitu banyak prestasi. Petik 2. Lin Yan, Lin Xiuya, dan yang lainnya datang satu demi satu tidak lama setelah Xiao Yan masuk. Ke-11 orang berhenti di depan Suqian. Selain Ziyan, yang memiliki wajah tidak sabar, yang lain tampak sedikit antusias. Hei, Xiao Yan, aku sudah makan semua barangku. Anda harus membantu saya memperbaiki beberapa setelah kita meninggalkan tempat ini. Ziyan mengabaikan Suqian saat dia melompat ke sisi Xiao Yan. Dia menarik lengan bajunya sambil mengayunkan ekor kuda ungu pucatnya dan bergumam, aku paling benci datang ke menara ini. Ya, Xiao Yan sedikit menganggukkan kepalanya. Dia jelas tahu bahwa bentuk asli Ziyan adalah binatang ajaib. Oleh karena itu, dia memiliki mentalitas yang menolak api. Apa yang disebut Essence Heart Flame tidak memiliki banyak dampak pemurnian padanya. Bagaimanapun, dia sudah maju ke kelas Doowang. Tidak ada gunanya membuka jalan lagi. Namun, itu lebih baik daripada tidak memiliki apa-apa. Mampu memurnikan tubuhnya sekali lagi secara gratis akan sedikit banyak memiliki beberapa manfaat baginya. Oleh karena itu, Ziyan tidak menentangnya. Meskipun dia memiliki karakter yang naif, dia masih dapat dengan jelas membedakan manfaatnya. Suqian terbatuk pelan dan menatap Ziyan yang tidak peduli sama sekali. Dia segera mengalihkan pandangannya tanpa daya ke arah Xiaoyan dan yang lainnya saat dia berbicara dengan tegas, kalian semua harus mengikutiku sepanjang jalan. Jangan berjalan sendiri. Anda tidak boleh berjalan sembarangan begitu Anda mencapai beberapa tingkat bawah menara. Jangan amati lingkungan Anda, tidak peduli apa jenis aktivitas yang terjadi. Jika tidak, saya akan mencabut kualifikasi Anda. Apakah kamu mengerti? Semua orang agak tercengang ketika mendengar ini, tetapi mereka masih menganggukkan kepala. Melihat semua orang mengangguk, Suqian berbalik dan memimpin di depan. Rute yang dia ambil berbeda dari saat mereka biasanya menuruni menara. Sebagai gantinya, dia memasuki pintu besi yang telah dibobol Xiaoyan saat pertama kali memasuki menara. Hati Xiaoyan langsung melompat saat dia melihat Suqian mengambil rute ini. Dia jelas mengerti bahwa dalam kegelapan di balik pintu besi ini ada lubang yang sangat besar dan dalam. Terlebih lagi, Valen Heart Flame, yang sebenarnya tersembunyi di dalam lubang hitam gelap yang tak berdasar ini. Xiaoyan mengadopsi emosi yang tidak biasa saat dia mengikuti Suqian dan memasuki pintu logam yang dijaga ketat itu. Cahaya redup samar melesat turun dari dinding, menyinari ruang besar di belakang pintu besi sampai cukup kabur. Meskipun cahayanya kabur, itu tidak menghalangi Xiaoyan saat dia melihat lubang besar di tengah ruang yang sangat besar ini. Beberapa orang lainnya juga dengan rasa ingin tahu melihat sekeliling mereka. Tempat ini adalah tempat yang bahkan Liu Qing dan Lin Xiuya masuk untuk pertama kalinya. Tatapan yang melihat sekeliling berhenti pada lubang hitam yang dalam itu tidak lama kemudian. Meskipun hati semua orang dipenuhi dengan rasa ingin tahu, mereka tidak berani sembarangan keluar dari barisan dan pergi untuk memeriksanya ketika mereka mengingat instruksi Suqian sebelumnya. Tatapan Xiaoyan dengan intens berhenti pada lubang yang dalam dan gelap itu. Itu lama kemudian sebelum dia dengan paksa menarik pandangannya ke belakang, tatapannya sedikit diturunkan saat dia mengikuti Suqian di depannya. Rute yang Suqian pimpin mereka hanyalah di tepi interior yang luas ini. Oleh karena itu cukup jauh dari tengah. Meski begitu, Xiaoyan dan yang lainnya merasakan semacam suhu yang sangat panas. Mereka berjalan di sepanjang tepi selama beberapa menit sebelum Suqian memimpin semua orang ke dalam terowongan yang agak redup yang perlahan-lahan berputar ke bawah. Saat langkah Xiaoyan mengikuti tangga yang berulang kali berkelok-kelok, dia bisa merasakan bahwa dia dan yang lainnya sedang menuju lebih dalam ke tingkat bawah menara pemurnian Ki Langit berkobar. Keamanan di tangga terowongan ini sangat ketat, dan cukup untuk membuat Xiaoyan dan yang lainnya merasa terkejut. Hampir setiap beberapa menit mereka menuruni tangga,
seorang penjaga yang berdiri seperti patung akan muncul. Ditemani oleh suasana redup di sekitarnya, keamanan ketat semacam ini menyebabkan beberapa orang diam-diam menelan air liur mereka. Jika mereka tidak terlalu percaya pada Akademi Dalam, kemungkinan beberapa dari mereka akan curiga bahwa Suqian membawa mereka ke tempat yang berbahaya. Sekelompok orang pada dasarnya tidak memiliki mood untuk berbicara dalam suasana yang menekan seperti ini. Selain suara Ziyan yang berulang kali bergumam kepada Xiaoyan, semua orang yang tersisa memiliki wajah tegang. Seluruh tangga hanya tampak memiliki suara napas yang agak berantakan dan berat. Perjalanan di bawah atmosfer yang menekan ini berlanjut selama hampir setengah jam sebelum akhirnya dipatahkan oleh cahaya yang muncul di ujung terowongan yang redup. Kita sudah sampai. Suqian dengan cepat berjalan menuju akhir. Suaranya yang samar segera membuat semangat semua orang bangkit. Langkah kaki mereka menjadi lebih cepat sebelum akhirnya berebut untuk keluar dari terowongan. Langkah kaki semua orang melangkah keluar dari terowongan yang redup. Cahaya intens yang menusuk mata menyebabkan Xiaoyan dan yang lainnya terbiasa menutup mata mereka. Namun, mereka dengan cepat membukanya. Wajah mereka segera dipenuhi dengan kejutan saat mereka menyapu sekeliling. Ini adalah ruang yang sangat luas dan kosong di dalam menara yang menempati area yang luas. Sepintas, ini pada dasarnya lebih luas daripada level lain di atasnya. Karena tempat ini tidak memiliki banyak ruang pelatihan, ada perasaan kosong ketika seseorang melihatnya sekilas. Tatapan Xiaoyan bergerak. Sesaat kemudian, itu berhenti di area di tengah. Ada lubang besar yang lebarnya kira-kira puluhan meter di sana. Tatapannya perlahan bergeser dan mata Xiaoyan langsung menyipit. Ada lubang besar yang sama di langit-langit yang tingginya hampir 100 meter yang menghadap ke lubang yang dalam di bawah dengan sangat presisi. Jelas, hampir setiap tingkat, menara pemurnian Ki Langit berkobar, ini memiliki lubang seperti itu dan lubang-lubang ini terhubung satu sama lain. Sepertinya di bagian terdalam ini seharusnya menjadi tempat Valen Heart Flame berada. Hanya saja aku tidak tahu level mana ini, Xiaoyan bergumam dalam hatinya. Kalian semua harus mengikutiku. Tatapan Suqian melihat sekelilingnya. Dia segera melambai ke Xiaoyan dan yang lainnya sebelum mengangkat kakinya dan berjalan ke area tengah. Tatapan Xiaoyan menjadi cerah ketika dia melihat ini dan menjadi yang pertama mengikuti. Saat ia mendekati lubang hitam di tengah, Xiaoyan bisa dengan jelas merasakan suhu aneh yang menutupi seluruh tubuhnya. Suqian masih lebih dari 20 meter dari lubang yang dalam ketika dia menghentikan langkahnya. Dia melambaikan tangannya dan dua sosok segera melintas dan muncul dari area yang tidak diketahui sebelum akhirnya berhenti sekitar 10 meter dari lubang. Tatapan Xiaoyan menatap kedua sosok itu. Kedua orang ini jelas juga sesepuh Akademi Dalam. Namun, mereka tidak sering mengungkapkan diri mereka di luar. Oleh karena itu, bahkan dia belum pernah melihat mereka sebelumnya. Kalian semua, duduk. Suqian menunjuk ke suatu tempat di tanah. Ada 11 platform batu giok yang dibuat khusus di sana. Sepintas, mereka berwarna hijau giok. Xiaoyan dan 10 lainnya buru-buru mengikuti instruksinya setelah mendengar kata-katanya. Masing-masing dari mereka mencari platform batu giok sebelum duduk. Xiaoyan segera merasakan gelombang kesejukan samar merembes ke dalam dirinya saat pantatnya menyentuh platform batu giok. Saat dia duduk di tempat ini, tampaknya bahkan suhu panas dunia luar pun terisolasi. Suqian akhirnya membalikkan tubuhnya setelah melihat semua orang duduk di platform batu giok. Dia mengucapkan beberapa patah kata kepada kedua sesepuh dengan suara lembut. Setelah itu, kedua sesepuh perlahan berjalan mendekati lubang yang dalam itu. Tangan mereka membentuk beberapa segel dengan cara seperti kilat sebelum mengeluarkan tangisan yang lembut dan dalam. Saat tangisan kedua orang itu jatuh, lingkungan kosong dari lubang yang dalam itu tiba-tiba mulai berfluktuasi. Setelah itu, lapisan riak energi yang agak ilusi perlahan muncul di depan mata semua orang. Jadi tempat ini juga memiliki segel energi khusus. Sepertinya Akademi Dalam ini memiliki pertahanan yang sangat ketat melawan Valen Heart Flame. Xiaoyan berbicara dengan pemahaman yang tiba-tiba di dalam hatinya saat dia melihat riak energi yang tampaknya ilusi, namun sangat kuat. Kedua sesepuh memberi isyarat dengan tangan mereka mengikuti permukaan penutup riak energi. Segera, cahaya berwarna putih yang seukuran kepala manusia perlahan melayang keluar dari lubang yang dalam. Akhirnya, itu merembes melalui riak energi sebelum ditangguhkan di tempat sekitar 2 meter dari tanah saat melayang ke atas dan ke bawah.
Lampu-lampu lain muncul satu demi satu tidak lama setelah cahaya putih pucat pertama menghilang. Sesaat kemudian ada total 11 kelompok cahaya muncul di depan Xiao Yan dan yang lainnya. Semua orang mengedipkan mata mereka dan mempelajari lampu berwarna putih seperti telur ayam dengan ekspresi ragu. Su Qian tersenyum tipis saat melihat kehilangan di wajah semua orang. Dia melambaikan lengan bajunya dengan lembut. Segera, warna cahaya berwarna putih itu dengan cepat menjadi transparan. Akhirnya, itu mengungkapkan hal di dalamnya di depan semua orang. Saat warnanya memucat, benda yang muncul di dalam cahaya itu, secara mengejutkan, tampak seperti nyala api tak terlihat yang masih bisa dilihat dengan mata telanjang. Nyala api ini melengkung dan naik di dalam masing-masing kelompok cahaya mereka sendiri. Namun, semua suhu tampaknya telah sepenuhnya diisolasi oleh cahaya. Oleh karena itu, Xiao Yan dan yang lainnya sebenarnya tidak dapat merasakan panas sedikitpun. Ini adalah Essence Heart Flame. Su Qian menatap api tak terlihat ini saat dia berbicara dengan lemah. Essence Heart Flame, jenis ini sangat sulit didapat. Setiap tahun, kami menghabiskan banyak tenaga manusia untuk mendapatkan 3 hingga 4 kelompok. Terlebih lagi, ini juga tergantung pada keberuntungan seseorang, benda ini tidak banyak berguna untuk kelas Douwang ke atas. Namun, itu mampu membuka jalan bagi seseorang di bawah kelas Douwang untuk maju ke Douwang. Tentu saja, ada juga jumlah risiko yang cukup besar. Rasa sakit dari memurnikan tubuh seseorang sangat sulit untuk ditanggung. Jika seseorang tidak hati-hati, tidak hanya dia akan gagal, tetapi nyala api juga akan menyebabkan kerusakan yang signifikan pada tubuh seseorang. Penatua pertama, pemurnian tubuh seseorang dengan Essence Heart Flame, berapa tingkat keberhasilan tahun-tahun sebelumnya? Lin Yan mengangkat tangannya dan bertanya dengan hati-hati. Tingkat kegagalan setiap kelompok 10 besar, peringkat kuat, yang datang ke sini untuk menerima penyempurnaan tubuh cukup tinggi. Setiap kali, sekitar setengah orang gagal. Su Qian menyebutkan dengan santai. Namun, keringat dingin mulai muncul di dahi sebagian orang. Peluang kegagalan 50%, ini tampaknya sedikit tinggi, bukan? Kelas Douwang adalah garis penentu para ahli di benua itu. Anda semua yang berada di puncak kelas Dowling harus menyadari dengan jelas betapa sulitnya untuk maju ke kelas ini. Jika seseorang tidak memiliki cukup keberuntungan, adalah mungkin bagi seseorang untuk berhenti pada level ini selamanya. Su Qian melirik Lin Xiuya, Liu Qing dan yang lainnya saat dia berbicara. Kamu bisa memberitahuku jika kamu tidak berani menerima pemurnian tubuhmu. Essence Heart Flame, ini sangat langka dan berharga. Secara alami akan lebih baik jika kita bisa menyelamatkannya. Su Qian sembarangan berbicara. Semua orang saling berhadapan setelah mendengar ini. Namun, tidak ada yang berani mengatakan apapun tentang penarikan. Seperti yang dikatakan Su Qian, maju ke kelas Douwang terlalu sulit. Jika seseorang menyerah untuk memiliki kesempatan seperti itu, masa depan dengan penyesalan adalah. Karena tidak ada yang memiliki perbedaan pendapat, kalian semua harus menutup mata dan menenggelamkan pikiran ke dalam tubuh. Jangan terganggu. Kami akan turun tangan jika terjadi masalah. Su Qian melambaikan tangannya ketika dia melihat tidak ada yang berbicara. 11 kelompok cahaya terbang menuju dahi semua orang. Akhirnya, mereka mengeluarkan ledakan dan pecah di depan mata semua orang yang menatap tajam ke arah mereka. Nyala api tak terlihat di dalamnya jatuh dan masuk ke semua orang, dari atas kepala semua orang. Bab 587, Rasa Sakit Saat Memurnikan Tubuh. Saat kelompok api tak terlihat masuk ke dahi Xiao Yan dan yang lainnya, tubuh ke-11 dari mereka segera mulai bergetar melalui tingkat yang berbeda-beda. Segera setelah itu, wajah mereka mulai memerah sampai tingkat pembakaran batu bara. Bahkan ada benang kabut putih yang merembes keluar dari kepala semua orang. Su Qian sedikit mengangguk ketika dia melihat wajah merah merona dari 11 dari mereka. Dia menginstruksikan kedua sesepuh. Perhatikan mereka dengan cermat. Jangan sampai terjadi kecelakaan. Kedua sesepuh membungkuk dan menerima perintah. Seorang tetua berjubah abu-abu di antara mereka menghela nafas. Aku ingin tahu berapa banyak orang yang akan berhasil bertahan kali ini. Penyempurnaan tubuh seseorang dengan Heart Flame, ini jauh dari Heart Flames yang digunakan untuk berlatih di beberapa level atas yang bisa dibandingkan. Rasa sakit yang membakar semacam ini adalah sesuatu yang bahkan seseorang dengan kekuatan mental yang besar mungkin tidak memiliki keyakinan mutlak untuk dapat bertahan melalui semua itu. Su Qian berbicara dengan lemah.
Penatua lainnya tersenyum pahit dan mengangguk. Dia berkata, hanya ada 4 di antara kelompok 10 besar terakhir di peringkat kuat yang berhasil bertahan melewatinya. 6 sisanya gagal dan bahkan berakhir dengan cedera internal yang serius. Mereka harus memulihkan diri selama 2-3 bulan penuh sebelum mereka benar-benar pulih. Meskipun manfaat dari pemurnian tubuh seseorang dengan api hati, ini cukup untuk membuat seseorang iri, tidak mudah untuk menikmatinya. Mari kita lihat keberuntungan mereka sendiri. Tidak apa-apa jika mereka gagal, tetapi jika api hati berhasil memurnikan tubuh mereka, itu dapat memungkinkan mereka untuk memiliki waktu yang sedikit lebih mudah untuk maju ke Do Wang di masa depan. Meskipun tidak dapat mencapai hasil secara langsung meningkatkan kekuatan mereka menjadi Do Wang, kebanyakan dari mereka yang dapat masuk 10 besar, peringkat kuat, adalah mereka yang memiliki bakat luar biasa. Selama itu bukan seseorang dengan keberuntungan yang sangat buruk, mereka pasti akan memiliki kesempatan untuk naik ke kelas Do Wang setelah menghabiskan 5 atau 10 tahun. Su Qian sembarangan berbicara. Tatapannya segera beralih ke lubang besar dan dalam di belakangnya dan sedikit mengernyit saat dia berbicara. Bagaimana, api hati jatuh, baru-baru ini? Apa ada kegiatan? Mendengar pertanyaan Su Qian, penatua berjubah abu-abu sebelumnya dengan tergesa-gesa berbicara. Api hati jatuh, luar biasa sunyi selama periode waktu ini. Bahkan mencapai titik di mana tidak ada aktivitas sedikit pun yang muncul. Jika bukan karena kami sedang mengamati jejak aktivitasnya, kemungkinan besar kami akan mengira bahwa ia baru saja melarikan diri secara diam-diam. Tidak ada kegiatan. Su Qian tidak hanya tidak senang ketika mendengar ini, tetapi wajahnya juga berangsur-angsur menjadi serius. Selama bertahun-tahun ini, Valen Heart Flame terus-menerus mencoba membuka segel. Bagaimana mungkin tiba-tiba tidak ada aktivitas? Seperti kata pepatah, kelainan biasanya akibat dari setan. Apakah Valen Heart Flame menyeduh sesuatu? Ekspresi Su Qian menjadi semakin serius saat pikiran ini berlama-lama di hatinya. Sesaat kemudian, dia bertanya dengan suara yang dalam, bagaimana segelnya? Kami telah memanggil semua tetua di Akademi Dalam, mengumpulkan 18 orang dan menghabiskan 5 hari untuk sepenuhnya memperbaiki semua segel yang mulai runtuh akibat serangan di masa lalu. Penatua lainnya menatap ekspresi serius Su Qian dan tersenyum sambil melanjutkan. Penatua pertama tidak perlu terlalu khawatir. Bahkan jika lapisan pertama segel itu sayangnya rusak, masih ada segel yang secara pribadi dipasang oleh kepala sekolah di permukaan, menara pemurnian Ki Langit berkobar ini. Cukup sulit bagi Valen Heart Flame ini untuk menerobosnya. Su Qian merajut alisnya dan menegur, jangan meremehkan api hati jatuh ini. Sebuah api surgawi, diaglomerasi dari kekuatan alam yang paling merusak dalam waktu yang sangat lama. Kekuatannya bisa dikatakan menakutkan. Jika terjadi kecelakaan, seluruh akademi dalam akan langsung hancur. Harga seperti itu adalah sesuatu yang tidak mampu dibeli oleh akademi Jianan kami. Petik 2. Penatua itu agak malu ditegur oleh Su Qian. Tugaskan lebih banyak orang untuk memperhatikan Valen Heart Flame. Lepaskan sinyal saat ada aktivitas. Saya sudah memberi tahu akademi luar. Akan ada orang yang dengan cepat bergegas saat ada yang tidak beres dengan Valen Heart Flame. Su Qian berbicara dengan suara yang dalam. Iya Pak. Kedua sesepuh buru-buru menanggapi dengan hormat saat mereka mendengar ini. Selain itu, kamu harus lebih memperhatikan orang-orang kecil ini. Jangan biarkan sesuatu terjadi. Saya akan pergi ke level terendah di bawah untuk menyelidiki situasinya. Tubuh Su Qian bergerak saat kata-katanya terdengar. Dia segera menghilang dari tempat ini dengan cara yang aneh, meninggalkan dua sesepuh yang saling memandang. Sakit. Rasa sakit yang merembes keluar dari dalam tulangnya. Inilah yang dirasakan Xiao Yan saat ini. Setelah api tak kasat mata itu menyerbu tubuhnya, seolah-olah seluruh tubuhnya dilemparkan ke dalam kuali api. Selain itu, nyala api ini membakar tubuhnya dari dalam. Api yang mengamuk, suhu panas, momentum, sepertinya menolak untuk menyerah sampai membakar tubuhnya menjadi abu. Kabut putih merembes keluar dari kepalanya. Jalur ki, tulang, dan bahkan darah di dalam tubuh Xiao Yan tampaknya menjadi tidak terlihat pada saat ini. Api tak kasat mata merembes keluar dari seluruh tubuhnya seperti belatung di tulang tarsal dan mulai membakar apapun yang bisa dibakar di dalam tubuhnya. Do Qi yang tersembunyi di dalam Do Crystal juga tidak dapat menghindari bencana ini. Meskipun Xiao Yan tidak bisa melihat di dalam Do Crystal di tubuhnya,
dia bisa merasakan bahwa Doki di dalamnya seperti air banjir yang bergejolak berulang kali. Di bawah rasa sakit yang membakar tulang yang dalam ini, setiap detik setiap menit terasa seperti butuh waktu berhari-hari atau bahkan bertahun-tahun. Meskipun Xiaoyan memiliki dorongan pingsan di tempat, dia dapat merasakan bahwa organ-organnya tampak secara bertahap menjadi lebih kuat di bawah pembakaran api yang tak terlihat. Ini juga berulang kali meningkatkan intensitas rasa sakit. Penyempurnaan tubuh seperti itu seperti semacam siksaan. Setelah 2 tahun pelatihan dan pengalaman ini, Xiaoyan memiliki keyakinan pada tekad dan ketangguhannya. Selain itu, dia juga sedikit beradaptasi dengan api surgawi, karena dia telah berhasil menyempurnakan api inti teratai hijau. Meskipun ini masalahnya, dia juga dibuat sengsara karena penyempurnaan api hati. Sulit untuk membayangkan seberapa menakutkan tingkat rasa sakit yang membakar itu bagi orang-orang yang belum beradaptasi dengannya. Menderita. Ini adalah kata yang diulang dalam hati Xiaoyan saat dia mengatupkan giginya. Pada saat ini, dia hanya bisa menggunakan metode menghipnotis diri ini untuk membuat dirinya bertahan lebih lama. Siksaan berlalu dengan sangat lambat. Namun, Xiaoyan berangsur-angsur menjadi mati rasa karena rasa sakit yang hebat ini terus berlanjut. Setelah hatinya menjadi sedikit kurang fokus pada rasa sakit, dia akhirnya bisa membagi perhatiannya untuk merasakan banyak perubahan kecil yang dialami tubuhnya di bawah kalsinasi, Essence Heart Flame. Doki yang sedikit dangkal karena kekuatan yang melonjak tiba-tiba oleh 2 bintang beberapa waktu sebelumnya, secara bertahap menjadi substansial dengan kecepatan yang sangat menggembirakan di bawah kalsinasi, api hati, semacam ini. Xiaoyan dapat merasakan bahwa perasaan dangkal di Do Crystal ketika dia menggerakkan Doki-nya di masa lalu dengan cepat menghilang. Do Crystal sekali lagi pulih ke jenis perasaan substansial di masa lalu. Tulang-tulangnya, jalur Qi, dan bahkan otot-ototnya seperti logam di bawah nyala api yang kuat saat mereka disempurnakan dengan kecepatan yang sangat lambat sampai mereka menjadi lebih keras dan dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Karena berbagai alasan, Xiaoyan untungnya bertahan melewati yang paling menyakitkan. Namun, beberapa yang lain tidak begitu beruntung. Sekitar 1 jam atau lebih setelah Essence Heart Flame memasuki tubuh mereka, seorang siswa menjadi yang pertama menunjukkan tanda-tanda abnormal. Ekspresi merahnya yang awalnya memerah langsung menjadi putih pucat dan tubuhnya bergetar dengan cepat seperti sedang kejang. Kedua sesepuh yang telah memperhatikan Xiaoyan dan yang lainnya secara alami menemukan tindakan yang tidak biasa dari siswa ini pada contoh pertama. Ekspresi mereka segera berubah sedikit. Dengan kilatan tubuh mereka, mereka muncul di samping yang terakhir. Tangan keriput itu terulur pada saat yang sama sebelum mereka dengan lembut mendarat di punggung siswa itu. Doki yang kuat tiba-tiba melonjak ke tubuh yang terakhir dari telapak tangan mereka. Sebagai Doki melonjak keluar, tubuh siswa gemetar bahkan lebih intens. Akhirnya, kemerahan yang merona melonjak ke wajah pucatnya yang seputih lembaran. Seteguk darah segar berwarna merah terang tanpa sadar dimuntahkan. Darah segar mendarat di tanah dan segera mengeluarkan suara, cici. Gelombang asap putih naik sebelum akhirnya meninggalkan bekas merah terang di tanah. Murid itu juga perlahan membuka matanya setelah darah segar itu dimuntahkan. Dia tampaknya memahami dengan jelas bahwa dia telah gagal dan matanya dipenuhi dengan kesedihan dan ketidakberdayaan. Kamu harus beristirahat di samping dulu. Kegagalan adalah sesuatu yang sering terjadi ketika api hati memurnikan tubuh seseorang. Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang itu. Pria berjubah abu-abu itu mengamati ekspresi sedih siswa itu dan menghiburnya. Namun, suaranya baru saja terdengar ketika tubuh siswa lain dengan cepat mengejang. Kedua sesepuh hanya bisa tersenyum pahit dan melintas ke sisi orang itu. Mereka mengulangi tindakan mereka dan memaksa api hati keluar dari dalam tubuh siswa itu. Kegagalan 2 orang pertama tampaknya telah menyebabkan efek berantai. Dalam waktu singkat, ada 3 orang lagi yang gagal, menyebabkan kedua sesepuh menjadi sangat sibuk. Setelah mereka selesai berurusan dengan siswa terakhir yang memiliki masalah, kedua sesepuh memandang 6 orang yang masih tersisa. Sesepuh tampaknya telah meletakkan beban berat saat mereka menghela nafas ketika mereka melihat bahwa aura orang-orang ini masih stabil meskipun wajah mereka memerah. Keenam orang ini jelas telah bertahan melewati periode paling berbahaya. Selama tidak ada kesalahan serius yang terjadi setelah ini, mereka seharusnya bisa sukses. Sepertinya akan ada beberapa orang lagi yang berhasil kali ini dibandingkan dengan batch terakhir.
Seorang penatua menyeka keringatnya saat dia tersenyum dan berbicara. Penatua lainnya mengangguk. Tatapannya melihat ke arah 5 orang yang agak putus asa karena kegagalan mereka dan menggelengkan kepala tanpa daya. Dia bangkit dan berkata, jaga orang-orang ini dulu. Aku akan mengirim mereka keluar dari menara. Saat dia mengatakan ini, dia berbalik ke arah 5 orang, melambaikan tangannya, dan membawa mereka kembali ke rute yang telah mereka ambil untuk tiba di sini. Penyempurnaan tubuh seseorang oleh Essence Heart Flame adalah sesuatu yang menghabiskan banyak waktu. Meskipun Xiao Yan dan 5 lainnya telah bertahan melewati masa yang paling sulit, mereka menerima kalsinasi dari Heart Flame selama 3 hari berikutnya. Selama kalsinasi ini, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa bagian dalam tubuh mereka, terlepas dari apakah itu jalur Qi, tulang, del, sangat diperkuat. Pada hari ketiga, penyempurnaan tubuh mereka oleh api hati, secara bertahap mendekati akhir. Kemerahan di wajah mereka berangsur-angsur menghilang. Gelombang aura dengan berbagai kekuatan melonjak dari dalam tubuh mereka. Meskipun aura ini tidak berbeda jauh dalam kekuatan dibandingkan dengan sebelum tubuh mereka disempurnakan, aura mereka jelas jauh lebih substansial dibandingkan dengan beberapa hari sebelumnya. Namun, saat semua orang akan menyelesaikannya dengan sukses, ekspresi Suqian, yang telah memantau aktivitas Valen Heart Flame di level terendah, Blazing Sky Qi Refining Tower, tiba-tiba berubah drastis. Bab 588, Api Hati yang Jatuh, Meletus. Di level terendah dari Blazing Sky Qi Refining Tower, ada pemandangan yang benar-benar berbeda dari level teratas. Suhu panas yang meningkat di dalam ruang yang sangat besar bahkan menyebabkan penglihatan seseorang menjadi kabur. Ketika seseorang dengan lembut menghirup napas ke dalam tubuhnya, seseorang segera merasa seperti menghirup napas api. Lampu merah menyala telah merembes keluar dari sumber yang tidak diketahui dan menerangi seluruh ruang sampai menjadi cukup terang. Area tengah ruang ini juga memiliki lubang dalam yang sangat luas. Pintu masuk lubang yang dalam ini lebih besar dari tingkat atas manapun. Bagian dalamnya juga tidak berwarna hitam, tetapi dipenuhi dengan semacam warna merah pucat gelap seperti darah yang menggumpal. Penghalang energi yang terlihat dengan mata telanjang membentuk pilar melingkar dan dengan kuat mengunci tempat di luar lubang yang dalam. Permukaan penghalang energi dipenuhi dengan garis bervariasi yang agak misterius. Mereka seperti ular yang lewat, meninggalkan berbagai lekukan yang berkelok-kelok. Selain itu, penghalang energi di tempat ini sangat liar dan ganas. Benang riak energi yang kuat menyebar berulang kali. Bahkan ada suara ledakan yang sangat dalam. Suqian duduk bersila tidak jauh dari penghalang energi. Matanya tampak tertutup sebagian. Meminjam doukinya yang sangat besar, wasiatnya telah melilit seluruh level terendah dari menara pemurnian Qi Langit berkobar. Riak kecil apapun tidak akan bisa lepas dari akal sehatnya. Suara samar cairan mengalir tiba-tiba terdengar di tingkat bawah yang tenang. Suara itu seperti air danau yang bergolak. Namun, hanya sedikit suara ini yang menyebabkan ekspresi serius Suqian berubah drastis. Matanya tiba-tiba terbuka dan 2 mata yang seperti pancaran tajam langsung melesat ke arah lubang yang dalam di tengahnya. Suara itu dipancarkan dari sana. Suqian berdiri dengan sikap seperti kilat. Tubuhnya bergerak, dan saat berikutnya dia muncul, dia sudah berada di tepi lubang yang dalam. Matanya bersinar seperti kilat, saat tatapannya mengarah ke bagian dalam lubang yang dalam. Namun, suara cairan mengalir yang tiba-tiba terdengar sebelumnya tampaknya telah benar-benar menghilang sesaat kemudian. Suqian sedikit mengernyit. Dia ragu-ragu sejenak sebelum kedua tangannya perlahan menyentuh lapisan penghalang energi yang sangat liar dan ganas di depannya. Energi liar dan ganas yang cukup untuk dengan mudah mengguncang setiap elit doang sampai dia terluka tampaknya telah menjadi hewan peliharaan yang telah melihat pemiliknya di tangan Suqian dan dengan cepat menjadi tenang. Saat tangan mantan perlahan berpisah, penghalang energi melingkar itu juga dibagi menjadi terowongan yang memungkinkan seseorang untuk lewat. Tubuh Suqian melintas dan langsung terjepit ke dalam penghalang energi. Kakinya kokoh berdiri di tepi lubang yang dalam itu. Segera, panas yang sangat besar menerkam dia dari depannya. Bahkan kekuatan Suqian tidak berani meremehkan suhu tinggi semacam ini. Saat lengan bajunya melambai, douki yang kuat melilit tubuhnya, mengisolasi panas yang sangat panas itu. Hanya setelah melakukan perlindungan ini, tatapan Suqian menembak ke dalam lubang yang dalam. Sebuah cahaya fluorescen samar secara bertahap menutupi matanya. Di bawah lampu neon ini,
bagian dalam dari lubang tak berdasar itu akhirnya mengungkapkan sedikit pemandangan lain. Ada lautan magma. Namun, warna magma di sini tampak sangat merah tua dibandingkan dengan magma biasa. Seolah-olah itu dicampur dengan darah segar yang tak terhitung jumlahnya. Keseluruhannya dipenuhi dengan warna yang aneh. Kesungguhan di wajah Suqian meningkat saat dia melihat sudut dunia magma yang meluas ke tanah dengan kedalaman yang tidak diketahui. Meskipun dia jelas tahu bahwa tubuh asli, Valen Heart Flame, tersembunyi di dalamnya, dia tidak berani dengan mudah masuk ke lingkungan yang sangat keras seperti ini bahkan dengan kekuatannya. Selain itu, ada juga, Valen Heart Flame, yang memiliki beberapa kecerdasan tersembunyi di dalamnya mengawasinya dengan mengancam. Meminjam peningkatan penglihatannya, Suqian samar-samar bisa melihat sudut dunia magma ini. Bahkan dengan kekuatannya, warna merah gelap yang memenuhi matanya menyebabkan hatinya merasa jengkel setelah menonton untuk waktu yang lama. Dia jelas mengerti bahwa ini adalah masalah yang diciptakan oleh Valen Heart Flame. Jenis api yang terbentuk dari hati orang-orang ini adalah yang paling tidak biasa. Kenapa tidak ada aktivitas? Dunia magma masih setenang dulu. Tidak ada tanda sedikit pun dari gerakan yang tidak biasa. Namun, sebelum ini, Suqian dengan jelas merasakan aliran energi yang sangat besar. Di area yang dalam di bawah tanah ini tanpa makhluk hidup lain, apalagi selain api hati jatuh, yang bisa memiliki energi sebesar itu yang bahkan membuatnya merasa shock. Suqian merajut alisnya dengan erat. Dengan kekuatannya, dia secara alami tahu bahwa tidak mungkin dia salah merasakan. Namun, sekarang, bang, sebuah suara kecil tiba-tiba dan pelan terdengar dari dalam dunia magma. Segera, itu melewati lubang yang dalam dengan ketinggian yang tidak diketahui dan ditransmisikan ke telinga Suqian. Suara kecil ini seperti detak jantung, menyebabkan jantung orang yang mendengarnya berdetak tanpa sadar. Mata Suqian langsung menyusut seukuran lubang jarum. Dia dapat menegaskan kembali bahwa dunia magma di bawahnya pasti sedang mempersiapkan acara yang akan segera terjadi. Suara aneh dari sebelumnya pasti agak tidak menyenangkan. Namun, meskipun dia tahu bahwa sesuatu akan terjadi di area bawah tanah di bawahnya, Suqian masih tidak berani memasukinya. Lagi pula, jika sesuatu terjadi padanya, kemungkinan akademi dalam ini akan jatuh ke dalam malapetaka begitu, api hati jatuh, tiba-tiba meletus lagi. Bang! Saat Suqian tenggelam dalam pikirannya, suara rendah dan dalam lainnya tiba-tiba muncul. Selain itu, suara ini bahkan lebih jernih dan lebih keras dari sebelumnya. Dengan cara itu, sepertinya ada sesuatu yang akan keluar dari kepompongnya dan muncul. Tinju di lengan baju Suqian perlahan mengencang. Ekspresinya gelap dan tidak stabil. Di bawah pantulan cahaya merah tua, itu tampak agak gelap dan serius. Bang! Suara lain yang muncul seperti detak jantung sekali lagi terdengar. Kali ini, itu bahkan lebih kuat dari yang sebelumnya. Bang! Satu lagi terdengar 5 menit setelah yang sebelumnya. Setelah itu, satu lagi dalam 3 menit. Seiring waktu berlalu, frekuensi pemukulan suara yang agak aneh itu menjadi semakin cepat. Pada akhirnya, Suqian agak terkejut menemukan bahwa suara itu sebenarnya benar-benar seirama dengan suara detak jantungnya sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi? Suqian bergumam pelan di mulutnya. Ekspresinya tiba-tiba berubah drastis saat tatapannya menatap dunia magma bawah tanah itu dengan kaget. Energi agung yang sangat liar dan ganas perlahan-lahan melonjak dari dasar magma dari tempat itu. Terlebih lagi, saat energi liar dan ganas ini melonjak, ketenangan dunia magma itu tiba-tiba hancur. Angin liar dari sumber yang tidak diketahui mulai mengepul di atas magma, membawa magma itu saat bergolak dan naik, membentuk gelombang besar berwarna api setinggi 100 kaki yang segera menghantam dengan keras. Ledakan, seketika itu seperti gunung yang runtuh dan tanah yang terbelah. Energi ini, warna hijau muncul di wajah Suqian saat dia merasakan energi familiar yang tiba-tiba melonjak. Setelah bertahun-tahun bertukar, dia secara alami sangat akrab dengan energi ini. Ini adalah sesuatu yang dimiliki oleh Valen Heart Flame. Apa yang telah dilakukan benda ini? Mengapa energinya tiba-tiba berubah dan menjadi beberapa kali lebih kuat daripada di masa lalu? Ekspresi Suqian terkejut saat dia bergumam. Energinya menjadi jauh lebih kuat, lalu, efek segel ini, Suqian tiba-tiba teringat sesuatu yang sangat penting. Hatinya langsung menjadi dingin. Tepat ketika dia berencana untuk segera mengumpulkan beberapa orang untuk memperkuat segel,
gelombang gemuruh keras tiba-tiba terdengar dari dasar lubang yang dalam itu. Mata mantan melihat ke bawah dan segera perlahan menghirup udara sejuk. Magma merah gelap di dunia magma yang tak berujung tiba-tiba mulai bergejolak dengan hebat. Energi yang sangat liar dan ganas menyebar di dalamnya. Saat magma bergejolak, tampaknya ada sesuatu yang akan menembus permukaan. Sesaat kemudian, magma yang bergulir tiba-tiba menjadi tenang. Namun, mata Sukian tidak rileks hanya karena ini. Dia dengan jelas merasakan bahwa energi liar dan ganas itu semakin mendekat ke permukaan. Uff! Gelombang besar tiba-tiba naik dari permukaan magma. Saat magma terbang, seekor ular sanca api yang tubuhnya hampir transparan menerobos magma. Panjangnya puluhan kaki dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan api tak terlihat yang merembes keluar darinya. Energi luar biasa yang menyebabkan seseorang terguncang sampai tidak tahan muncul dalam tatapan serius Sukian. Mendesis. Setelah menembus magma, piton api transparan yang sangat besar sehingga orang tidak bisa melihat ujungnya, mengangkat kepalanya yang besar seolah-olah telah dipenjara selama 1000 tahun. Gelombang sonik tajam yang cukup untuk menggetarkan Dowling biasa sampai dia mati di tempat dengan cepat menyebar. Saat gelombang sonik itu menyebar, bom yang tak terhitung jumlahnya tampaknya telah dilemparkan ke dunia magma. Suara ledakan rendah dan dalam berulang kali bergema. Magma menembak keluar eksplosif dan api menyembur liar ke segala arah. Setelah keluar dengan cara yang hampir gila, piton api transparan yang sangat besar itu tampaknya telah merasakan fokus dari tanah. Itu tiba-tiba mengangkat kepalanya yang besar. Murid-murid segitiga yang berisi api tak terlihat itu memusatkan perhatian pada Sukian di pintu keluar lubang yang dalam. Sukian segera merasakan hawa dingin di tubuhnya saat dia dikunci oleh nyala api yang tak terlihat itu. Cara itu seolah-olah seluruh tubuhnya telah dipindai dari dalam keluar oleh pihak lain. Mata ular itu mengunci Sukian. Sesaat kemudian, makhluk yang memiliki kecerdasan yang cukup besar tampaknya telah mengenali lawan lamanya. Segera, fluktuasi energi yang menakutkan tiba-tiba naik dari tubuhnya yang besar. Tingkat keagungannya, dipenuhi dengan keliaran dan kekerasan, segera menyebabkan bahkan Sukian merasa kedinginan di hatinya. Mendesis. Gelombang sonik liar, keras, dan tajam lainnya meletus. Tubuh besar piton api yang tak terlihat itu tiba-tiba menghantam magma. Segera, tubuh raksasa yang panjangnya hampir 20 hingga 30 kaki itu, membawa suhu tinggi dan energi yang sangat dahsyat saat ia menyerang secara eksplosif menuju pintu keluar dari lubang yang dalam itu, seperti kilat yang tak terlihat. Ini buruk. Binatang itu ingin menyerang segel itu. Tindakan piton api tak terlihat menyebabkan ekspresi Sukian berubah. Jari-jari kakinya menekan tepi dan tubuhnya menarik diri keluar dari penghalang energi dengan cara yang seperti kilat. Segel di tangannya bergerak tiba-tiba dan orang bisa melihat energi di pintu masuk lubang yang dalam tiba-tiba melonjak. Akhirnya, itu membentuk penghalang energi warna-warni yang menutup lubang dengan kuat. Begitu segel itu bergerak di tangannya, teriakan seperti guntur tiba-tiba keluar dari mulut Sukian. Akhirnya, itu dengan kuat bergema di seluruh menara pemurnian Ki Langit berkobar, dan seluruh akademi dalam. Semua sesepuh, segera bergegas ke menara. Semua siswa harus meninggalkan area manapun dalam jarak 100 meter dari menara pemurnian Ki Langit berkobar. Setelah mendengar teriakan seperti petir yang bergema di seluruh langit, seluruh akademi dalam terdiam. Bab 589, melanggar segel. Penghalang energi warna-warni itu seperti penutup dengan warna yang indah, menutup lubang yang dalam dengan cara yang sangat kuat. Saat penghalang energi terbentuk, ruang di sekitarnya segera mulai membentuk gelombang riak. Jelas, energi yang terkandung dalam penghalang energi ini, yang tampaknya telah diaglomerasi secara sembarangan. Sangat kuat. Penghalang energi yang sangat kuat semacam ini adalah segel yang telah didirikan akademi dalam sejak lama. Penatua manapun dapat mengaktifkannya pada saat kritis. Tujuannya adalah untuk menjaga dari erupsi tiba-tiba dari Valen Heart Flame. Meskipun penghalang energinya kuat, tubuhnya tampak seperti permukaan danau tempat batu raksasa dilemparkan. Gelombang panas yang sangat besar mendekat dalam sekejap mata. Gelombang fluktuasi yang sangat cepat sedang mengaduk. Bang! Magma merah darah yang sangat besar tiba-tiba meletus keluar dari bawah tanah yang tak berujung sebelum membawa kekuatan yang bisa memindahkan gunung dan membalik laut saat menghantam penghalang energi berwarna-warni itu dengan keras. Segera, suara teredam bergema di seluruh tingkat bawah menara. Begitu suara itu terdengar,
banyak garis retakan kecil tiba-tiba mulai meliuk melintasi penghalang energi di bawah ekspresi Su Qian yang berubah. Akhirnya, itu meledak di bawah suara yang jernih. Setelah terakumulasi dalam jangka waktu yang lama, tingkat intensitas letusan, Valen Heart Flame, kali ini lebih liar dan lebih ganas daripada waktu sebelumnya. Oleh karena itu, penghalang energi yang memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat hanya bertahan sesaat di bawah tabrakan awal mereka berdua sebelum benar-benar pecah. Seperti kata pepatah, gendang pertama meningkatkan keberanian, yang kedua menurunkan semangat, dan yang ketiga menguras keberanian. Valen Heart Flame telah dipersiapkan dengan baik kali ini. Energi liar dan kekerasan yang ditampilkannya adalah sesuatu yang bahkan menyebabkan Su Qian menyimpan ketakutan di dalam hatinya. Mengikuti penutup energi yang pecah, pilar magma berwarna darah yang panjangnya puluhan meter segera meletus dari lubang yang dalam itu seperti letusan gunung berapi. Tepat sebelum pilar magma berwarna darah meletus, penghalang energi pilar melingkar yang liar dan ganas sekali lagi muncul di tepi lubang yang dalam, menghalangi magma yang berniat meludah ke segala arah. Hah! Segel. Meskipun ada beberapa perubahan dalam ekspresi Su Qian ketika segel pertama rusak dalam sekejap mata, dia tampaknya tidak terlalu khawatir. Segel di tangannya berulang kali terbentuk, dan teriakan pelan sekali lagi keluar dari mulutnya. Saat teriakan itu terdengar, gelombang fluktuasi energi langsung naik di lubang keluar yang terletak di langit-langit yang tingginya puluhan meter. Segera, penghalang energi warna-warni yang kuat lainnya langsung terbentuk. Xiao Yan dan yang lainnya baru saja terbangun dari penyempurnaan tubuh mereka oleh Heart Flame di tingkat ke-8 dari Blazing Sky Key Refining Tower, ketika mereka mendengar teriakan seperti guntur Su Qian yang menggema di telinga mereka. Mereka langsung kaget. Sesaat kemudian, mata Xiao Yan, yang tampaknya telah memahami sesuatu, segera mengungkapkan ekspresi gembira. Dia tahu bahwa kemungkinan besar hanya api hati jatuh yang akan menyebabkan Su Qian menjadi khusyuk ini. Kedua tetua yang telah merawat Xiao Yan dan yang lainnya juga mendengar tangisan Su Qian. Ekspresi mereka langsung berubah drastis. Mereka saling bertukar pandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Kalian semua harus segera meninggalkan menara. Jangan tinggal di sini. Penatua berjubah abu-abu dari sebelumnya menoleh dan berbicara kepada Lin Yan dan yang lainnya yang memiliki ekspresi yang menunjukkan bahwa mereka bingung. Lin Yan dan yang lainnya saling memandang tetapi tidak menunda lagi. Situasi saat ini dengan jelas menunjukkan bahwa ada masalah yang sangat besar yang terjadi di dalam menara. Beberapa dari mereka berdiri. Setelah itu, mereka buru-buru berbalik dan dengan cepat berjalan menuju rute yang mereka ambil untuk tiba. Xiao Yan merenung sejenak sebelum melihat lubang yang dalam di tengah tanpa meninggalkan jejak. Dengan bantuan api inti teratai hijau, dia dapat dengan jelas merasakan suhu yang sangat panas yang diaglomerasi di bawahnya dari lubang yang dalam itu. Selain itu, riak energi yang sangat liar dan ganas juga meningkat dengan cepat. Xiao Yan, cepat dan tinggalkan tempat ini. Seorang penatua sekali lagi menekan Xiao Yan ketika yang pertama melihat yang terakhir tertinggal di belakang. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia tidak mengatakan apa-apa saat dia menarik Xian yang penasaran ke sisinya dan dengan cepat menyusul Lin Xiuya dan yang lainnya. Setelah itu, kelompok itu memasuki terowongan di mana mereka tiba di bawah tatapan kedua sesepuh. Hanya setelah melihat Xiao Yan dan yang lainnya pergi, kedua sesepuh ini menghela nafas lega. Mereka bertukar pandangan satu sama lain sebelum tubuh mereka melintas dengan tergesa-gesa. Akhirnya, mereka dengan cepat menghilang dari bagian dalam menara yang kosong. Kelompok Xiao Yan buru-buru berjalan maju di terowongan yang remang-remang. Mungkin itu karena mereka tidak memiliki Su Qian yang memimpin seperti ketika mereka datang, tetapi suasananya jauh lebih hidup daripada ketika mereka datang. Hei, Xiao Yan, apakah kamu tahu apa yang terjadi di menara? Ekspresi Lin Yan dipenuhi dengan misteri saat dia pindah ke sisi Xiao Yan dan bertanya sambil tertawa. Xiao Yan terkejut saat mendengar ini. Dia langsung tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Lin Yan agak bangga saat melihat Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia baru saja akan mengungkapkan beberapa rahasia ketika Ziyan di samping meringkuk bibirnya dengan jijik. Suara lembutnya bergema di terowongan, bukankah itu hanya pemberontakan api di bawah menara? Ini bukan pertama kalinya hal seperti itu terjadi selama beberapa tahun terakhir ini. Kejutan melintas di mata Xiao Yan ketika dia mendengar kata-kata Ziyan ini. Dia benar-benar tahu tentang api yang disegel di bawah menara. Lin Yan tersenyum malu.
Segera, dia mengerutkan kening pada Xiao Yan, namun, sepertinya kali ini sedikit berbeda. Meskipun menara akan memiliki beberapa letusan energi di tahun-tahun sebelumnya, saya belum pernah melihat penatua pertama terdengar khusyuk ini. Petik 2. Energi di menara memang menjadi jauh lebih ganas. Saya tidak dapat dengan jelas merasakannya di masa lalu. Namun, setelah api hati memurnikan tubuhku, perasaan seperti ini menjadi semakin jelas. Lin Xiuya di depan tiba-tiba menoleh dan berbicara dengan alis merajut. Kata-kata Lin Xiuya merangsang beberapa gema oleh orang lain. Mereka memang merasa bahwa indera mereka terhadap energi alam menjadi lebih tajam setelah tubuh mereka disempurnakan oleh api hati. Jelas, ini seharusnya beberapa manfaat dari tubuh seseorang yang disempurnakan oleh api hati. Lupakan saja, bukan hak kita untuk campur tangan dengan cara ini. Semuanya harus baik-baik saja dengan kekuatan penatua pertama dan penatua lainnya. Xiao Yan tertawa pelan saat dia berbicara. Jika itu adalah kekuatan dan status lama Xiao Yan, orang-orang paling menonjol di akademi dalam ini pasti tidak akan terlalu terganggu dengan apa yang dia katakan. Namun, semuanya berbeda sekarang. Kemungkinan tidak seorang pun di antara mereka yang hadir akan mengabaikan kata apapun yang dia ucapkan. Oleh karena itu, semua orang tersenyum dan mengangguk ketika mereka mendengar kata-katanya, dan tidak terjerat lebih jauh tentang topik ini. Mereka meningkatkan langkah-langkah mereka dan dengan cepat menuju ke puncak menara. Setelah lebih dari 10 menit bergegas, kelompok Xiao Yan akhirnya berjalan keluar dari terowongan redup yang berkelok-kelok, dan naik ke area yang luas di tingkat pertama, menara pemurnian Ki Langit berkobar. Saat langkah kakinya menaiki tangga terakhir, tatapan Xiao Yan langsung beralih ke lubang besar di tengahnya. Namun, tatapannya baru saja melayang ketika ekspresinya sedikit berubah. Ini karena dia menemukan bahwa bagian dalam lubang dalam yang awalnya hitam gelap sekarang memiliki semacam warna merah darah samar yang muncul dari dalamnya. Selain itu, ada penghalang energi berbentuk pilar yang sangat besar di tepi lubang yang dalam, muncul seperti tirai air saat melilit lubang yang dalam dengan kuat. Tatapan Xiao Yan mengikuti penghalang energi berbentuk pilar melingkar dan bergerak ke atas. Dia menemukan bahwa penghalang energi ini sebenarnya terhubung langsung ke ujung hitam gelap dari menara pemurnian Ki Langit berkobar. Pikiran Xiao Yan mengingat penghalang energi yang dia lihat di tingkat bawah. Dia tiba-tiba datang ke pemahaman yang tiba-tiba. Lubang-lubang ini saling berhadapan dari kejauhan dan penghalang energi di sekitarnya adalah sumbu yang menghubungkan semua lubang dalam ini bersama-sama. Dengan perlindungan penghalang energi ini, bahkan jika api hati jatuh, meletus, itu hanya bisa mengikuti penghalang energi dan mengisi ke puncak menara dan tidak akan menyebabkan banyak kerusakan pada bagian dalam menara. Jika itu untuk mengisi ke puncak menara, Xiao Yan ingat pertama kali dia melihat Blazing Sky Key Refining Tower, di mana dia merasakan bahwa bagian luar menara hitam gelap memiliki lapisan dengan segel yang sangat kuat. Penghalang energi yang muncul di tengah menara yang luas juga menarik perhatian Lin Xiuya dan yang lainnya. Ekspresi mereka segera sedikit tercengang. Mereka saling bertukar pandang, masing-masing merasa agak ragu. Batuk, lupakan saja, ayo pergi. Ini harus diurus oleh sesepuh akademi dalam. Mari kita tidak ikut campur. Hasilnya tidak akan terlalu bagus jika terjadi kecelakaan. Lin Xiuya menatap cahaya merah yang mekar dari lubang yang dalam, dan merasakan sedikit kegelisahan di hatinya. Karenanya, dia dengan cepat mempercepat semua orang. Beberapa orang lainnya juga berbagi perasaan yang sama setelah mendengar dia menekan mereka. Setelah tubuh mereka disempurnakan oleh api hati, mereka tampaknya memiliki semacam indera yang sangat lemah untuk beberapa hal berbahaya. Meskipun Xiao Yan sedikit enggan ketika mendengar bahwa semua orang ingin pergi, dia tidak bisa menunjukkan tindakan yang terlalu mandiri dan istimewa. Dia segera menganggukkan kepalanya. Namun, tepat ketika semua orang menekan tepi dan berjalan beberapa puluh langkah, cairan melonjak. Suara benturan keras seperti air terjun yang jatuh tiba-tiba terdengar. Ekspresi Xiao Yan dan yang lainnya terkejut di bawah suara keras yang aneh ini. Tatapan mereka segera mengikuti suara dan bergerak sebelum akhirnya menghadap lubang dalam yang berisi cahaya merah darah. Apa yang terjadi? Seseorang diam-diam menelan seteguk air liur dan berbicara dengan hati-hati. Di bawah lingkungan seperti ini, suara tabrakan yang aneh dapat menyebabkan hati seseorang menjadi takut. Tatapan Xiao Yan menatap tajam ke pintu masuk lubang yang dalam itu. Dia dapat dengan jelas merasakan energi yang sangat agung,
liar, dan ganas dengan cepat mendekat. Ziyan di sampingnya tampaknya juga merasakan teror energi liar dan kekerasan itu. Wajah kecilnya sedikit berubah, dan tangan kecilnya dengan erat meraih lengan baju Xiaoyan. Bang! Sama seperti semua orang merasa sangat gugup, lapisan penghalang energi berwarna-warni tampaknya tiba-tiba muncul di pintu masuk lubang. Namun, penghalang energi baru saja muncul ketika panas merah darah melonjak seperti kilat. Akhirnya, panas disertai dengan raungan marah saat bertabrakan dengan ledakan ke penghalang. Penghalang energi warna-warni yang sangat kuat hanya mampu bertahan kurang dari 1 menit di bawah energi liar dan kekerasan yang semakin menakutkan. Sebelum meledak, saat penghalang energi pecah, pilar magma berwarna darah yang berukuran puluhan meter segera muncul secara eksplosif ke segala arah dari bawah lubang yang dalam. Akhirnya, itu bergerak di sepanjang penghalang energi di sekitarnya dan dengan keras bertabrakan dengan puncak menara di bawah tatapan kaget Xiao Yan dan yang lainnya. Bab 590, Menembus Menara. Di bawah tatapan terkejut semua orang, pilar magma berwarna darah membawa aliran magma panas saat mengalir melalui segel terakhir dari segala arah. Segera, itu bertabrakan dengan keras di ujung, menara pemurnian Ki Langit berkobar. Bang! Ledakan seperti guntur yang rendah, dalam, dan marah tiba-tiba bergemuruh di samping telinga semua orang. Selama tabrakan seperti meteorit ini, Xiaoyan dengan jelas merasakan bahwa seluruh menara pemurnian Ki Langit berkobar telah terguncang hebat. Ekspresi semua orang sedikit pucat saat mereka menyaksikan magma panas berapi-api yang meletus dari lubang yang dalam itu. Meskipun mereka diisolasi oleh penghalang energi, mereka masih bisa merasakan suhunya yang tinggi. Pilar magma berwarna darah bertabrakan dengan ujung menara pemurnian Ki Langit berkobar. Namun, magma tidak mengguncang yang terakhir sampai pecah karena momentum ke depan yang ganas. Begitu mereka bertabrakan, lapisan penghalang energi tipis yang agak gelap segera muncul di ujung menara yang hitam pekat. Penghalang energi yang bahkan tidak setebal jari ini mungkin tampak tipis dan lemah, tetapi lapisan tipis energi hitam gelap ini berhasil menghentikan sepenuhnya pilar magma ganas yang tak tertandingi itu. Serangan itu gagal dan pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan secara eksplosif dari magma. Akhirnya, mereka menembak ke arah penghalang energi di samping. Mereka baru saja melakukan kontak ketika pecahan batu ini diguncang menjadi bubuk oleh energi liar dan kekerasan pada penghalang energi. Namun, pilar magma berwarna darah tidak mundur dan menghilang setelah gagal. Itu hanya turun beberapa puluh meter. Ada gelombang panas yang berulang kali menggulung magma berwarna darah. Sesaat kemudian, gelombang tiba-tiba meluas. Seekor ular piton api transparan besar yang menyebabkan kelompok Xiaoyan tercengang perlahan muncul dalam gelombang api saat ia menjulurkan kepala yang tampak ganas karena ukurannya yang sangat besar. Ini, benda apa ini? Bahkan dengan kekuatan mental Lin Xiuya dan yang lainnya, mereka tanpa sadar berteriak dengan suara kaget saat mereka menyaksikan ular sanca api tak terlihat yang hanya memperlihatkan kepala besar dan panjang tubuhnya. Tatapan Xiaoyan menatap tajam pada piton api tak terlihat yang bergulir di dalam magma. Tenggorokannya sedikit berputar. Ini adalah pertama kalinya dia melihat ular besar dalam jarak sedekat itu. Selain itu, dia juga merasakan sesuatu. Piton api tak terlihat yang berada di dalam pilar magma seharusnya adalah makhluk misterius yang tersembunyi di dasar lubang yang dalam yang dia lihat pertama kali dia memasuki menara pemurnian Ki Langit berkobar, tubuh sebenarnya dari Valen Api Hati. Benar-benar tidak terduga bahwa Valen Heart Flame telah berevolusi ke keadaan ini. Pada saat ini, benda ini pada dasarnya sedikit berbeda dari binatang mistik biasa. Suara terkejut Yao Lao tiba-tiba terdengar pada saat ini. Dari kelihatannya, kejutan yang diberikan piton api tak terlihat ini cukup besar. Cao Yan menganggukkan kepalanya karena terkejut di dalam hatinya. Setelah menjalani akumulasi dan aglomerasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, itu sebenarnya telah berevolusi dari sekelompok api tak terlihat menjadi binatang buas saat ini. Misteri alam memang membuat orang merasa takjub. Guru, apa yang kita lakukan sekarang? Benda ini sebenarnya sangat menakutkan. Apakah kita menangkapnya? Xiao Yan dengan cemas bertanya dalam hatinya. Langsung menangkapnya. Jika saya berada di masa kejayaan saya, kita bisa mencobanya. Sekarang, yang terbaik adalah kita diam-diam menunggu tindakan yang akan diambil oleh Akademi Dalam. Yao Lao mengejek pertanyaan Xiao Yan saat dia berbicara. Xiao Yan tersenyum malu dan mengangguk.
Piton api menjulurkan kepalanya yang besar keluar dari pilar magma. Tampaknya telah merasakan beberapa orang kecil yang seperti semut tidak jauh, pupil segitiga yang berisi warna putih sedikit melirik ke tempat yang terakhir itu. Di bawah fokus murid segitiga putih bersih, bahkan Ziyan mundur selangkah dalam ketakutan terlepas dari karakternya, apalagi orang lain yang ketakutan sampai wajah mereka pucat. Piton api yang tak terlihat itu tidak peduli dengan kelompok orang yang seperti semut di matanya. Oleh karena itu, ia hanya melirik secara acak sekali sebelum menarik pandangannya. Itu mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke ujung menara yang sehitam tinta. Energi berwarna hitam seperti kabel melingkar perlahan tertinggal di tempat itu. Pertahanan yang tampaknya tipis dan lemah memiliki kekuatan pertahanan yang sangat menakutkan. Mendesis. Tiba-tiba, ular piton yang tidak terlihat mengeluarkan suara mendesis yang sangat tajam. Gelombang sonik tak terlihat tiba-tiba menyebar. Segera, itu bertabrakan dengan penghalang energi di sekitarnya. Gelombang riak intens naik di penghalang energi. Xiao Yan tidak bisa menahan menelan air liurnya saat dia melihat riak energi yang berfluktuasi dengan cepat. Hanya desisan acak dari benda ini yang memiliki kekuatan destruktif yang lebih kuat dari Lion Tiger Gold Shattering Roar miliknya berkali-kali. Desisan tajam perlahan melemah dan piton api tak terlihat melebarkan mulutnya yang besar. Segera, nyala api tak terlihat yang sangat besar tiba-tiba meletus darinya. Saat api tak terlihat itu muncul, Xiao Yan dan yang lainnya masih bisa merasakan suhu tempat ini tiba-tiba melonjak meski terisolasi oleh penghalang energi. Segera, semua orang tidak punya pilihan selain melepaskan doki mereka untuk membungkus tubuh mereka. Baru kemudian mereka merasa agak lebih baik. Nyala api tak terlihat dibebankan ke lapisan film energi hitam di ujung penghalang energi. Sepanjang jalan, berbagai tingkat distorsi muncul di ruang yang dilewatinya. Sepintas tampak seperti lipatan pada pakaian. Bahkan ruang itu terbakar sampai ke tingkat di mana ia menjadi terdistorsi. Jika itu adalah tubuh seseorang, kemungkinan besar pada saat itu akan dibakar sampai abu mereka tidak tersisa. Kecepatan di mana api tak terlihat itu diludahkan tidak terlalu cepat. Butuh sekitar 30 detik sebelum membawa suhu panas yang sangat menakutkan dan bertabrakan dengan lapisan energi hitam. Saat keduanya bersentuhan, itu tidak mengeluarkan suara keras seperti sebelumnya. Sebaliknya, itu tampak seperti es di atas minyak panas, terus mendesis dan mengeluarkan asap. Meskipun film energi hitam gelap itu tipis, kekuatan pertahanannya sangat kuat. Bahkan setelah nyala api tak terlihat itu menempel padanya, api itu masih sekuat dulu. Ketika piton api tak terlihat itu melihat situasi ini, sekali lagi mengeluarkan desisan tajam. Gelombang api berulang kali menyemburkan seolah-olah mereka tidak membutuhkan usaha apapun. Meskipun film energi hitam sangat kuat, itu tidak dapat bertahan lama di bawah pembakaran terus-menerus semacam ini. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, lapisan energi hitam pekat menjadi semakin tipis dan semakin ilusi di bawah fokus kelompok Xiao Yan. Melihat melemahnya film energi hitam gelap, piton api yang tak terlihat sekali lagi mengeluarkan suara mendesis. Namun, bahkan Xiao Yan dan yang lainnya bisa mendengar kegembiraan. Dalam desisan kali ini, segera, yang terakhir bekerja lebih keras untuk dengan cepat memuntahkan api tak terlihat yang sangat menakutkan itu. Pembakaran yang berlangsung lama tanpa henti juga menyebabkan film energi hitam menjadi semakin tipis dan ilusi. Sekitar 5 menit kemudian, film energi itu pada dasarnya menjadi sangat redup, sehingga hanya terlihat sebagian. Jelas, itu akan mencapai titik retak. Valen Heart Flame, ini memang menakutkan. Bahkan segel dari Blazing Sky Key Refining Tower tidak dapat menjebaknya. Sepertinya hanya masalah waktu sebelum segelnya rusak. Xiao Yan tanpa sadar bergumam di dalam hatinya saat dia menonton film energi yang akan segera menghilang. Kalian semua bocah kecil, mengapa kamu masih di sini? Sama seperti Xiao Yan dan yang lainnya sedang menonton adegan itu sampai mereka tercengang. Lebih dari selusin sosok manusia tiba-tiba muncul dari terowongan. Orang yang memimpin mereka secara mengejutkan adalah Suqian. Dia tanpa sadar berteriak saat melihat Xiao Yan dan yang lainnya masih berdiri di tempat ini. Hanya setelah mendengar tangisan ini, Xiao Yan dan yang lainnya pulih. Tatapan mereka melihat 10 sosok manusia ditambah yang telah bergegas keluar. Orang-orang ini jelas adalah sesepuh Akademi Dalam. Kelompok mereka mengangguk dengan hati-hati dan berencana untuk mundur ketika mereka menemukan bahwa setelah teriakannya yang nyaring,
Sukian dengan cepat mengalihkan pandangannya dari mereka ke arah film energi hitam yang semakin ilusi dan tipis yang dibakar oleh nyala api piton api yang tak terlihat. Ini buruk. Segel, menara pemurnian Ki Langit berkobar, akan segera dibuka. Benda ini menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui kali ini dan benar-benar menyebabkan kekuatannya sendiri melonjak. Wajah Sukian terkejut pada saat ini terlepas dari kekuatan mentalnya. Suaranya bahkan sedikit tajam. Penatua pertama, apa yang kita lakukan sekarang? Seorang penatua buru-buru bertanya. Mereka semua jelas tahu konsekuensi serius seperti apa yang akan terjadi setelah api hati jatuh menembus segel. Wajah Sukian gelap dan tidak stabil. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan berbicara dengan suara tajam, "Semua sesepuh, ikuti aku segera." Pada saat ini, segel, menara pemurnian Ki Langit berkobar, tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Kita hanya bisa menggunakan segel formasi yang ditinggalkan kepala sekolah saat itu. Mari kita lihat apakah kita bisa menyegelnya. Sukian tidak berhenti sejenak setelah berbicara. Tubuhnya melintas dan dengan cepat bergegas menuju bagian luar, menara pemurnian Ki Langit berkobar. Ketika dia melewati sisi kelompok Xiaoyan, dia berteriak keras, "Mengapa kalian semua masih tinggal? Dapatkan sejauh mungkin setelah Anda keluar dari menara. Jangan biarkan siapapun datang." Leher kelompok Xiaoyan menyusut saat mereka mendengar teriakan keras Sukian. Mereka baru saja akan bergerak ketika banyak sosok bergegas keluar dari samping mereka dengan cara seperti kilat. Akhirnya, angka-angka ini berubah menjadi banyak bayangan yang keluar dari menara pemurnian Ki Langit berkobar. Kelompok Xiaoyan dikejutkan oleh kecepatan sesepuh ini. Mereka juga tidak berani berlama-lama di tempat ini. Mereka buru-buru menyerbu ke arah luar menara. Xiaoyan sekali lagi menoleh dan melirik saat mereka akan meninggalkan menara. Dia segera menghirup udara dingin saat dia melihat lapisan energi hitam telah menjadi sangat redup di bawah nyala api yang tak terlihat. Sepertinya, menara pemurnian Ki Langit berkobar, ini tidak bisa lagi memenjarakan. Api hati jatuh, selanjutnya, terserah sesepuh. Mudah-mudahan, mereka akan meninggalkan kesempatan untuk saya. Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Dia berhenti tinggal di tempat ini saat dia berbalik dan bergegas keluar dari menara pemurnian Ki Langit berkobar. Sinar matahari yang menusuk mata datang menghancurkan saat mereka keluar dari menara, menyebabkan Xiaoyan menyipitkan matanya. Dia mengangkat pandangannya dan melihat ke segala arah, hanya untuk menyadari bahwa bagian luar menara yang awalnya sangat ramai telah menjadi benar-benar kosong. Tatapannya tampak jauh. Baru kemudian dia bisa melihat beberapa sosok manusia yang tersebar di kejauhan. Tubuh Xiaoyan bergegas menuju lereng kecil sebuah bukit. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan terpana menyadari bahwa ada hampir 20 sosok manusia tergantung di langit. Berbagai sayap doki dengan warna berbeda dikibaskan sedikit menyebabkan ruang tampak agak cerah dan berwarna-warni. Sosok-sosok manusia di langit ini berdiri berserakan. Mereka tampaknya berdiri secara acak, tetapi samar-samar ada beberapa jejak unik. Jika seseorang mengamatinya dengan cermat, seseorang akan dapat menemukan bahwa di tengah-tengah kelompok orang ini secara mengejutkan adalah menara pemurnian Ki Langit berkobar. Penghalang energi berwarna pucat yang bervariasi melebihi 20 angka. Benang energi yang sulit dilihat dengan mata telanjang secara diam-diam diperpanjang. Jantung Xiaoyan berdebar tiba-tiba begitu formasi terbentuk di langit. Api inti teratai hijau, itu yang mengalir di dalam jalur Ki juga memancarkan suhu yang agak panas saat ini. Ini akan segera pecah. Xiaoyan bergumam pelan, tampaknya telah merasakan sesuatu. Ledakan yang menghancurkan bumi dan membelah gunung tiba-tiba bergema di langit tepat setelah suaranya terdengar. Segera, ujung Blazing Sky Ki Refining Tower, yang tak tertandingi itu tiba-tiba meledak. Pilar magma panas tiba-tiba menyembur keluar di bawah banyak tatapan terkejut di kejauhan.